Bayangkan itu. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bisa diulangi? 2, 3. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kita lihat dulu pabriknya dusta. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Saya tidak akan buka Alkitab, tapi lihat di depan. Saudara bisa baca. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saudara baca dong semua yang keras. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, tidak hidup. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Atau karakternya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa atau biangnya segala dusta. Nah, sekarang kita lihat pabriknya kebenaran. Yohanes 14, ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dengan suara jelas. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Jadi jelas kebenaran itu pabriknya Yesus. Dusta itu pabriknya iblis. Gelap dengan terang nggak bisa bercampur. Nggak bisa bercampur. Kembali kepada 1 Yohanes ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kalau orang itu ngebohong, dusta, dan dia bilang, saya tahu kebenaran. Bohong. No, tidak ada dusta dari kebenaran. Ya. Lalu ayat 22 dia bertanya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Orang beragama. Bahkan orang beragama Kristen sendiri. Apa maksudnya? Yesus adalah Kristus. Kristus itu yang diurapi. Anointed one. Ulangi. Yang diurapi. Nah, Yesus adalah yang diurapi. Makanya disebut di Perjanjian Lama Mesias. Apa artinya Mesias? Yang diurapi. Kalau di Perjanjian Lama disebut Mesias, di dalam Perjanjian Baru disebut Kristus. Bahasa Yunaninya Kristos. Artinya yang diurapi. Maka Tuhan Yesus itu diikut sertakan di belakangnya Kristus. Untuk membedakan dengan Yesus yang lain. Jadi zaman dulu di dalam masyarakat Yahudi, banyak laki-laki punya nama Yosua. Banyak. Yosua ini, Yosua itu. Untuk membedakan Yosua dengan Yesus, maka khusus untuk Yesus disebut Yosua Mesias. Atau Yasua Mesias. Ya dari Yahweh,
Sua itu menyelamatkan. Yasua. Jadi Yesus itu perkembangan dari kata Yasua. Yahweh menyelamatkan. Tapi ada Kristusnya. Mesias. Nah ini orang Yahudi menyangkal. Maka sampai sekarang orang Yahudi nggak percaya Yesus karena dia menyangkal. Dia bukan Kristus. Dia bukan Mesias. Tapi kita dikasih tahu. Siapa yang menyangkal Yesus bukan Kristus? Pendusta. Ini ayat 22. Siapakah pendusta itu? Sama-sama. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dulu kita ada kebaktian BKSAG. Dulu saya masih kecil, masih main-main gitar. Gereja masih lebih kecil, masih separoh. Ya. Ini gereja lama, ini masih dibagi dua lagi. Sebab sebelah kiri kamar tidur, gerejanya kecil sekali. Panjang. Ada kebaktian persatuan gereja dulu. Diminta papa saya khotbah. Papa saya khotbah tentang Roh Kudus. Terus ada satu bapak namanya Pangaribuan. Pangaribuan ini belajar di gereja kita. Dia bukan pendeta. Papa saya bilang, kamu khotbah. Dia bersaksi mengenai Roh Kudus. Itu ketua BKSAG zaman dulu, dia tulis surat. Berhenti khotbah. Kasih ke mimbar. Berhenti khotbah. Coba. Dia menolak Roh Kudus. Jadi kalau saya udah tahu taktiknya, mainnya, macam-macam berlindung di dalam persatuan ini, persatuan itu, giliran dapat sumbangan dari bupati, kita nggak dikasih tahu. Jadi kita keluar. Papa saya keluar. Tidak mau masuk. Dulu kita pernah nyanyi di Gereja Yesus Sejati, nyanyi sangkur kita. Di Penil kita nyanyi. Zaman tahun 57, 58 itu. Masih ada foto-fotonya. Pulang jalan kaki, pegang sangkur. Jadi lembur tengah itu masih sepi. Ya, lembur tengah. Itu Solok, Bojong Meron itu. Masih sepi. Jadi orang masih bisa jalan. Ya. Jadi dari dulu tuh anti benar sama Roh Kudus. Yang saya sedih sekarang, orang Pantekosta sendiri nggak suka Roh Kudus. Giliran berdoa menyembah aja, diam. Nggak ada bilang haleluya, puji Tuhan, angkat tangan haleluya, puji Tuhan. Nggak ada kan? Diam aja. Tunggu amin. Udah ditulis. Siapa pendusta itu? Dia antikristus. Kalau dia anti kepada urapan, dia juga anti kepada Bapa dan kepada Anak. Begitu saudara anti kepada Roh Kudus, saudara melawan Tuhan. Kisah Rasul Fatsalnya yang kelima. Kisah Rasul Fatsalnya yang kelima. Kita membaca ayatnya yang ke-1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya. Jadi enggak diam-diam. Istrinya tahu.
Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai apa? Yohanes 8 bilang iblis itu bapa segala pendusta. Sehingga engkau mendustai apa? Roh Kudus. Ya. Catat ya. Mendustai Roh Kudus. Ingat ya. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap milikmu atau kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai. Ayat ketiga, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Ayat keempat, kamu mendustai Allah. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Bisa bilang amin apa tidak? Sekarang kita mengerti 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Ya, bahwa dia yang menyangkal Kristus, dia juga menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau dulu kekristenan kita berurusan dengan dosa-dosa yang gede-gede, kayunya kelihatan. Tambah lama dalam Tuhan, dosanya kelihatan tambah kecil, kayak rambut, ya, kayak kuman. Nah, saya mau kasih kesaksian mengenai meteor. Meteor menghantam bumi dengan kecepatan 30 km per detik. Tik-tek, kita udah sampai sama Sukabumi. Cianjur Sukabumi 29 km. Tik-tek, sampai. Begitu cepat meteor itu. Nah, ketika masuk di dalam atmosfer bumi, dia meledak. Jadi 1.200 orang luka bukan kena batu, bukan. Hanya karena suara. Suaranya sonic boom itu boom, karena bergesek ya dengan atmosfer bumi dengan kecepatan yang cepat itu. Meledak. Sampai kaca yang tebal pecah. Banyak yang pecah. Kaca aja pecah. Apalagi kulit. Maka luka-luka. Semua ada luka-luka. 1.200 orang. Nah, sekarang bayangkan suara Tuhan. Itu baru sonic boom, baru alam. Bagaimana suara Tuhan? Bagaimana suara kebenaran itu? Maka kita tuh harus jujur di hadapan Tuhan itu. Karena kita nggak bisa bohong sama Roh Kudus dan kita tidak bisa bohong kepada Allah. Dan Petrus bilang, kenapa kamu bohong sama Roh Kudus? Kenapa kamu mendustai? Bukan dustai saya, kamu dustai Allah. Nah, dalam 1 Yohanes dikatakan, yang menolak Roh Kudus, dia menolak baik Bapa maupun Anak. Jadi saya merasa kasihan sama gereja-gereja, agama-agama yang membenci Roh Kudus. Yang tidak suka dengan Roh Kudus.